ada hak pemegang hak siar yang kita harus hargai di satu Iya, sisi, betul. dan di sisi lain ada hak bagi kita untuk menikmati Iya, Piala Dunia kan iya. begitu. Itulah kenapa kemudian kita bicara dalam konteks rezim kekayaan intelektual. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Menarik untuk mencermati fenomena pertandingan Piala Dunia saat ini. Ada asumsi yang beredar di tengah masyarakat bahwa eh, mereka yang melakukan nonton bareng itu secara ilegal atau tanpa izin dari pemegang hak siar itu dapat dikenakan tindak pidana. Nah, berangkat dari asumsi tersebut, apakah benar nyatanya demikian? Kira-kira bagaimana dasar hukum terkait dengan permasalahan tersebut, Pak Maskun? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Salam Harmoni Hukum. Jumpa lagi kita. Lumayan rindu ya untuk ketemu dengan Sobat Harmoni Hukum. Senanglah bisa ketemu. Ya. Dan terima kasih banyak tentunya bahwa kita akan berdiskusi tentang fenomena nobar di Piala Dunia yang sementara berlangsung di Qatar tentunya. Kalau kita lihat secara normatif tentunya, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak semua lembaga penyiaran di Indonesia itu memiliki hak siar terhadap seluruh pertandingan di Piala Dunia yang sementara berlangsung di Qatar. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalau di Indonesia maka tentunya SCTP, Indosiar, Channel dan Mentari TV yang berada dalam grup yang kita kenal dengan MTEK, maka mereka yang memegang hak siar atas pertandingan sepak bola Piala Dunia di Qatar tentunya. Jadi itu bingkai pertamanya yang kita harus pahami. Jadi masyarakat juga bisa pahami kenapa kemudian mereka bisa nonton di grup MTEK tadi dengan 4 stasiun televisi yang ada. Tapi di sisi lain juga masyarakat bisa nonton di video premier juga, Pak Hasbi. Sebenarnya di situ juga mereka bisa nonton karena mereka bisa melakukan live streaming atas seluruh pertandingan yang disiarkan di video tentunya. Ini yang menurut saya yang harus dilihat bahwa ada dua pendekatan sebenarnya yang digunakan, yang tentunya secara teknis kalau di akun video premier tentunya kita itu harus yang berlangganan yang berlangganan tentunya kan. Jadi teman-teman bisa secara praktis pasti teman-teman juga sudah melakukan hal tersebut, langganannya untuk sebulan atau untuk seluruh pertandingan sepak bola. Itu secara resmi. Itu secara resmi. Sehingga ini yang dua bukan fenomena, dua model ini yang kemudian harusnya berlangsung atau diterapkan dalam konteks siaran pertandingan Piala Dunia gitu. Sehingga kewenangan dan autorisasi ada pada grup MTEK dan atau kemudian video streaming melalui video premier kan seperti itu. Tetapi kemudian menariknya sahabat Harmoni Hukum kalau kita perhatikan dengan baik bahwa banyak dong yang nobar gitu nonton bareng Piala Dunia itu gimana sebenarnya. Itu pertanyaan yang kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan tentunya, dan karena mau tidak mau kita sadari atau tidak kesadari ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk kita terus diskusikan ke depannya, karena menurut saya ini adalah ruang yang tentunya sadar atau tidak sadar kemudian kita dihadapkan pada pilihan apakah nobar yang mungkin saya Hasbi ataupun kemudian teman-teman lain senang menonton bareng karena mungkin lebih rame. Jadi cenderungnya sebenarnya lebih pada pilihan entertainmentnya atau kemudian pada pilihan hukum berhubungan dengan atau bertaut dengan economic rights atau hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak siar, dalam hal ini SCTP, Indosiar dan seterusnya sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Saya kira seperti itu deh Hasbi. Terima kasih. Itu tadi ya dari pertanyaan awal terkait dengan bagaimana dasar antara pemegang hak siar itu yang memiliki hak ekonomi untuk menyiarkan secara langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, namun di sisi lain ada hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak siar tersebut yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita ingin tahu
dasar hukum terkait dengan ketentuan hak penyiaran itu diatur di mana Pak Mas Kun? Ya, sahabat harmoni hukum, jadi kalau kita bicara aturan main ya, aturan main lah, kita pakai bahasa yang lebih rileks sedikit lah, aturan main, maka kita tentunya akan merujuk ke undang-undang hak cipta pastinya. Ya, kenapa kemudian undang-undang hak cipta? Memang karena secara norma memang aturan main tentang lembaga penyiaran dan hak yang dimilikinya itu diletakkan di Undang-Undang Cipta, khususnya di pasal 25 misalnya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks hak siar atau kemudian hak ekonomi lembaga penyiaran, maka kita bisa mengatakan bahwa hak tersebut melaksanakan baik dalam konteks melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan kemudian pengandaan siaran. Keempat inilah kemudian yang norma yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Jadi atau kalau kita bisa bahasakan lari, tidak boleh dilakukan. Itu intinya seperti itu. Jangan dilakukan. Sehingga kemudian dengan cara seperti itu, sahabat harmoni hukum, maka kita menghargai hak siar dari pemilik atau pemegang hak siar dalam hal ini. Jadi kalau misalnya pertandingan sepak bola hari ini di Piala Dunia, maka hak siar yang melekat pada grup MTEK tadi tentunya ya kita harus menghormati keempat yang sebagaimana tadi yang saya sudah sebutkan, dimulai dengan penyiaran ulang siaran, kemudian komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah pengandaan siaran. Jadi aturan main inilah kemudian yang harusnya dipahami oleh masyarakat, oleh kita semua tentunya, ketika kita mencoba untuk menikmati, mengentertain diri kita, tapi di satu sisi kemudian kita harus mempertimbangkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh melanggar hak orang lain atau hak lembaga lain. Dalam hal ini kalau hari ini kita atau malam ini kita berdiskusi tentang sepak bola, ya tentunya ya grupnya SCTP tentunya MTEK dan kawan-kawan. Seperti itu kira-kira. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Mas Kun, apakah misalnya menyiarkan siaran Piala Dunia itu melalui misalnya portal resmi, itu dapat dikategorikan sebagai salah satu dari keempat kategori tersebut yang mesti memerlukan izin dari pemegang hak ekonomi terkait? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan sebelumnya Pak Hasbi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan saya sudah disebutkan bahwa di pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya sudah mengatur hal tersebut. Tentunya ya, dengan 4 pengecualian yang tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Sehingga tentunya ini akan sangat debatable. Menurut saya akan sangat banyak berdebat, akan sangat banyak perspektif mungkin yang akan muncul. Tentunya perspektif ini tidak lebih karena persoalan kemudian antara tadi yang saya bilang mengentertain diri atau kemudian melanggar hak orang lain. Walaupun sebenarnya banyak argumentasi untuk itu. Tapi coba kita lihat satu persatu. Kita coba pikirkan satu persatu yang sahabat harmoni. Kita mulai dengan istilah penyiaran ulang siaran ya, seperti itu. Kalau kita lihat dengan baik secara konseptual ya, secara konseptual dan secara konteks, termasuk di dalamnya sebenarnya pengaturan dari sisi regulasi, akhir kita akan tiba pada hal yang sangat teknis gitu. Mungkin sahabat harmoni kalau kita jelaskan mengatakan bahwa mentransmisikan suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi, mungkin maknanya akan agak susah ditangkap gitu karena memang terlalu teknis tentunya. Tetapi intinya bahwa orang yang menyiarkan itu memproduksi ulang sebenarnya, kemudian menyiarkan ulang. Jadi kemungkinan bahasa seperti itulah, karena mentransmisikan itu sebenarnya mengalihkan dari satu orang ke orang lain di tempat yang berbeda. Itu sebenarnya bahasa undang-undang sebenarnya. Sehingga kalau ini kemudian yang kita lakukan, maka secara tidak langsung sebenarnya kenapa tadi ruh dari pasal 25 itu salah satunya adalah menyebutkan yang tidak boleh dilarang, yang tidak boleh dilakukan itu adalah penyiaran ulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan komunikasi siaran, Pak Hasbi. Nah, ini kan kalau kita bicara dalam konteks komunikasi siaran kepada publik, maka
kurang lebih hampir sama sebenarnya karena konteksnya adalah transmisi, pengalihan dari satu orang ke orang lain. Jadinya dia menjadi sebuah perbuatan jahat. Teman-teman semua sahabat harmoni hukum bisa lihat secara norma di pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta misalnya untuk lebih memudahkan gitu memaknainya karena memang dalam hal tertentu bahasanya memang ya seperti itu. Jadi intinya juga komunikasi siaran pun juga sebenarnya adalah proses pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan atau fonogram melalui kabel atau media lain selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik ya dan seterusnya seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada lebih alternatif dari perbuatan yang dilarang di poin sebelumnya yang menyangkut tentang penyiaran ulang gitu ya. Tetapi prosesnya sama menurut saya karena ada proses transmisi gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat apa persamaan dan perbedaan maka kita bisa lihat bahwa ada proses transmisi yang dilakukan. Nah, itu yang kedua komunikasi siaran. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan fiksasi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang fiksasi ya kita bicara tentang perekaman. Jadi kita kalau teman-teman sering lihat ada yang orang rekam setelah dia rekam dia publikasikan kembali. Yang biasa yang terjadi di bioskop ya kayak gitu. Makanya kenapa kemudian dia dilarang gitu. Atau biasa juga ada yang kalau misalnya sering lihat di YouTube, kita sering lihat beberapa akun dia menyiarkan ulang gitu atau dia merekam kemudian dia siarkan ulang. Itu sahabat harmoni hukum yang kita kenali dengan fiksasi sebenarnya. Jadi fiksasi itu perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Contohnya yang singkat tadi yang seperti yang saya bilang jadi kalau bola ya kita rekam pertandingan misalnya negara A dengan negara B, kemudian setelah kita rekam kemudian kita siarkan lagi kembali gitu. Jadi fiksasinya seperti itu. Itu juga kan yang sangat praktis banyak dilakukan oleh kita pada umumnya. Dan kemudian yang keempat, nah ini yang kita sebut dengan penggandaan ya. Jadi kita melakukan penggandaan. Kalau kita bicara penggandaan ya namanya saja menggandakan. Berarti kita ada proses duplikasi sebenarnya di dalamnya. Jadi kalau kita bicara dalam term undang-undang maka kita bicara tentang proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram ya dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Jadi bahasa yang mudah mungkin bagi sahabat harmoni hukum duplikasi. Ya mungkin begitu. Ya lebih gampang gitu kalau dibandingkan. Jadi kita menduplikasi siaran, kita menduplikasi pertunjukan sebenarnya. Itu kan sebenarnya dari gambaran yang mulai dari yang pertama tadi yang saya jelaskan sampai kemudian yang keempat norma yang dilarang dalam pasal 25. Harusnya ini kan kemudian menjadi rujukan di atas bagi kita walaupun kemudian debatnya kalau pertanyaannya kemudian gimana dengan orang yang nobar di mana-mana gitu. Apakah itu di warung kopi, di hotel atau dan lain sebagainya yang memang konteksnya menggunakan kalau saya sih berpikirnya justru gimana kalau mereka nonton tapi yang mereka tonton itu siarannya sebenarnya siaran yang masuk grupnya MTEK gitu. Jadi STCP, Indosiar dan melanggar enggak siaran Piala Dunia? Ya, siaran itu. Karena pada dasarnya memang SCTV, Indosiar, channel dan kemudian Mentari TV itu menyiarkan dan itu hak yang mereka melekat. Ini mungkin tentunya akan menarik sebenarnya karena pertanyaannya apakah memenuhi keempat unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 25 tadi atau tidak. Itu adalah sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita didiskusikan tentunya Pak Hasbi. Terima kasih Pak Maskun. Menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi ya terkait dengan praktik nonton bareng yang misalnya dia hanya menggunakan satu channel akun resmi tapi tayangan tersebut itu ditonton oleh banyak orang. Bagaimana misalnya Pak Maskun ketika misalnya hanya ada satu akun yang dimiliki terus satu akun tersebut ternyata digunakan untuk nonton bareng yang tentu di nobar itu ada banyak orang kan yang bisa nonton bersama dan apalagi ketika misalnya menggunakan proyektor kan proyektor itu bisa kalau dalam pandangan saya bisa dikategorikan sebagai bentuk penggandaan. Nah, bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut, Mas? Iya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Sahabat harmoni hukum, kalau kita bicara dalam konteks
hak siar atau kita bicara dalam konteks economic rights atau hak ekonomi, tentunya kita akan bicara persoalan keuntungan lah secara ekonomi kan seperti itu gitu. Jadi nggak mungkin grup MTech kemudian membeli hak siar kalau kemudian dia tidak berharap mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Itu cara berpikir sederhananya. Sehingga sebenarnya bingkainya agak susah juga kalau kemudian bingkainya kita letakkan bahwa tujuan komersial itu menjadi salah satu argumentasi. Jadi segala sesuatunya dibolehkan tetapi tidak dikomersialkan. Nah, masalahnya kemudian menurut saya komersial yang kita pahami itu bukan dalam arti bahwa semua harus terstatistik dalam bentuk angka-angka sebenarnya. Karena kalau kita bicara economic rights dalam pemahaman saya sebenarnya bukan hanya dalam konteks ekonomi, kita bicara dalam konteks angka-angka rupiah atau angka-angka dolar dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang harus dipahami. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pemilik akun resmi yang terdaftar, maka sebenarnya yang memiliki kewenangan mengizinkan dan membolehkan siaran itu kemudian dilakukan, maka kita bicaranya dalam konteks si pemilik pemegang hak siar. Lantas kemudian kalau kemudian sebagaimana tadi Pak Hasbi kemukakan, gimana dengan yang nobar misalnya? Kemudian dia menggunakan proyektor. Saya justru berpikirnya mencoba untuk mengkritisi seperti ini Pak Hasbi. Gimana kalau kemudian sebenarnya dia tidak menggunakan dua device sebenarnya. Dia menggunakan satu device hanya mengalihkan dari screen televisi ke screen proyektor. Berarti kan siarannya tetap sama. Tapi itu penggandaan. Belum tentu penggandaan sebenarnya. Belum tentu. Belum tentu penggandaan seperti itu. Jadi debatnya bisa. Makanya saya bilang kita mencoba lihat perspektif karena begini. Kenapa saya kemudian mengatakan seperti ini? Karena sebenarnya saya mau mengajak sahabat Harmoni Hukum untuk lebih melihat ini secara objektif dan kemudian juga Harmoni Hukum sebenarnya mencoba menyajikan sebenarnya ini sebagai sebuah perspektif. Karena kalau saya tanya mereka yang suka nobar pasti mereka bilang enggak dong. Kalau saya tanya Pak Hasbi mungkin atau saya bilang pelanggaran gitu ya kan. Tapi bukan di situ debatnya teman-teman semua. Tapi kita bicara tentang economic rights yang dimiliki oleh pemegang hak siar gitu. Nah, itu yang kita harus lihat karena saya selalu memahami tadi sebagaimana saya sampaikan kalau kemudian bingkai undang-undang cipta misalnya dibingkai bahwa dilakukan tidak untuk tujuan komersial, tapi itu dibolehkan kan seperti itu debatnya. Itu mungkin menurut saya sesuatu yang harus kita diskusikan panjang misalnya. Mungkin saya yakin saya sangat yakin sekali bahwa perspektifnya akan banyak. Tetapi itulah sebenarnya kenapa kemudian kita perlu mendiskusikannya karena kemudian ada hak orang lain, ada hak pemilik pemegang hak siar sebenarnya yang harus kita hormati dalam konteks ini Hasbi. Sehingga kalau kita bicara persoalan tujuan komersial, mungkin ini menjadi highlights dari debat atau diskusi sehubungan dengan economic rights, bagaimana yang disebutkan pada pasal berapa tadi? Pasal 25 ya? Pasal 25 dari Undang-Undang Hak Cipta. Karena ini kemudian akan sangat bertentangan sebenarnya kalau kemudian kita melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana tadi yang saya sudah sebutkan sebagai penyiaran uang siaran sampai dengan kemudian penggandaan atau duplikasi. Nah, ini yang secara teknikal memang harus bisa dipahami. Saya kira kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk lebih menyederhanakan. Saya mau clearkan sedikit. Silakan. Jadi sepanjang penyiaran tersebut atau nonton bareng tersebut itu dilakukan bukan dengan tujuan komersial seperti yang tadi menjadi syarat dalam pasal 25 ayat 3 tersebut, maka ketentuan pelarangan tersebut tidak berlaku ya Pak Mas Kun ketika bukan untuk tujuan komersial. Kalau saya sih sebenarnya berpikirnya seperti begini ya. Saya mencoba melihat situasi ini dalam kondisi yang lebih objektif sebenarnya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara persoalan tujuan komersial itu sesuatu yang sangat abstrak. Itu syaratnya. Ya, sementara dia menjadi syarat yang harus terpenuhi. Ya kan? Ada syarat tetapi abstrak dan kemudian dia melahirkan multi interpretasi atas hal tersebut. Karena menurut saya anggaplah sekarang kita berpikir seperti oke, kita nonton, kita nobar pakai proyektor, ya kan? Kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita bisa berargumentasi bilang begini. Loh ini kan tidak tujuan komersial Pak, dan SCTV dan
Indosiar dan lain sebagainya, nggak ada yang dirugikan. Itu karena kemudian kita memahami komersial dalam bentuk angka-angka. Tetapi kita tidak memahami bahwa ini adalah ekonomi rights yang dimiliki oleh grupnya MTech sebagai pemegang hak siar. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena ini kita bicara tentang moral sebenarnya. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat moral. Kita bicara tentang sesuatu yang tidak boleh. Dan karena dia tidak boleh, ya jangan dilakukan, harusnya seperti itu. Karena kita bisa membayangkan kalau kemudian ada 25.000 orang misalnya yang nonton. Tetapi harusnya kan ada 25 televisi, device yang kemudian terkoneksi dengan grup MTech pada saat sebuah pertandingan bola. Tapi ketika terjadi nobar, maka boleh jadi 25.000 itu akan, ini contoh aja sebenarnya sahabat Hobiku, bisa jadi hanya 2.500. Kenapa? Karena setiap 1.000 orang karena setiap 100 orang ya, dari kali 20 kita menganggap hanya 25. Ya kan begitu. Iya kan begitu cara berpikir sederhananya menurut saya. Jadi ada 100 atau 1.000 yang harusnya ada 25.000 contohnya, misalnya orang nonton yang daftar, karena daftar akun. Ya, tapi kalau harus daftar kan, ataupun nonton langsung kan, seperti itu. Sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya. Tetapi ketika terjadi nobarnya, maka yang terjadi adalah kita kalau berkumpul 100 orang pada satu titik, maka kita tinggal bagi 25.000 tadi 100, jadi yang tinggal 100 titik. Jadi potensi untuk orang nonton kemudian menjadi berkurang secara live di grupnya MTech, atau kemudian potensi orang untuk langganan juga secara di video primer juga akan berkurang. Ya kan itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, sebenarnya perspektifnya akan berbeda kalau kemudian kita berdiskusi hanya dalam konteks benar tidaknya, tapi dengan perspektif meniadakan economic rights atau kemudian moral rights dari si pemegang hak siar. Nah, itu yang menurut saya sahabat Harmoni Hukum yang sangat perlu sebenarnya dipikirkan, karena ini bukan hanya persoalan entertain, menghibur sebenarnya di satu sisi, tapi sisi yang paling terpenting adalah sebenarnya bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Dan saya pikir dengan undang-undang hak cipta yang ada, dia sudah melindungi. Logika sederhananya saya mau bilang begini, ngapain sih sebenarnya orang kalau bilang, kan saya bisa nonton Ji. Iya, terus ngapain stadion harus sampai penuh misalnya? Itu orang pergi nonton di stadion itu memang entertain. Mereka harus membayar mahal bukan karena bayar, tapi karena ada kepuasan. Harusnya juga cara berpikir seperti itu yang harus kita kembali hidupkan untuk oke deh, kita nonton. Kalau mau nonton bareng, ya udah kita sewa gitu, kita bayar hak siarnya. Itu dalam sebagai bentuk penghormatan terhadap pemegang hak siar di satu sisi, dan yang kedua yang paling tidak kalah penting adalah kita menghargai. Ada sebuah respect sebenarnya yang muncul dari kita terhadap pemegang hak siar, karena dia pasti juga tentunya economic rights-nya itu tidak sedikit seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami sebagai masyarakat yang cinta bola. Menarik ya untuk mencermati tadi penekanan yang diberikan oleh Pak Maskun bahwa misalnya pemegang hak siar itu sebenarnya mempunyah potensi untuk mendapatkan banyak keuntungan ya dari misalnya semakin banyaknya orang yang menonton, tapi dikarenakan oleh acara nonton bareng ini itu dapat berpotensi untuk mengurangi jumlah penonton yang mendaftar secara akun resmi, misalnya di akun video atau yang terhitung melalui tayangan siaran TV. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, misalnya ini menarik Pak Maskun untuk mendiskusikan, apalagi penekanan terkait dengan tujuan komersial. Nah, tujuan komersial ini kan juga terkesan bisa menjadi debat ya. Misalnya ketika misalnya warung kopi itu kan yang dijual barang yang dijual di warung kopi itu adalah makanan dan minuman. Sementara tayangan siaran Piala Dunia itu dia posisinya hanya sebagai alternatif atau bukan menjadi barang yang dijual dari warung kopi tersebut. Bagaimana menurut Pak Maskun terkait hal tersebut? Ya, terima kasih banyak Pak Asbi. Ya, makanya dari awal saya sudah sampaikan sahabat Harmoni Hukum. Ini diskusi yang menarik semuanya sebenarnya. Karena perspektifnya akan tentunya berbeda, karena memang kita berangkat dari pemahaman yang memang juga beragam gitu ya.
Dan kalau saya dari awal memang saya mencoba melihat bahwa ada hak pemegang hak siar yang kita harus hargai di satu sisi, dan di sisi lain ada hak bagi kita untuk menikmati Piala Dunia, kan begitu. Kalau saya sih framingnya saya akan menempatkan bahwa saya akan menikmati Piala Dunia tanpa harus melanggar hak orang lain. Kalau saya, karena saya menghargai tersebut. Itulah kenapa kemudian kita bicara dalam konteks rezim kekayaan intelektual. Rezim kekayaan intelektual itu tidak bisa tidak seluruhnya bisa distatistikkan gitu. Diangka-angkakan lah sahabat harmoni hukum dalam bahasa saya seperti itu. Sehingga menurut saya tadi saya sudah bilang di awal, gimana kalau misalnya nobarnya apakah itu di warung kopi atau di mana, tapi kemudian dia mengalihkan dari televisi yang menyiarkan langsung karena skrinnya kecil, dipindahkan ke skrin yang besar, proyektornya. Mungkin tadi Pak Hasbi mengatakan gini, oke, mereka mungkin si warung kopi, si tempat nonton bareng yang menyelenggarakan misalnya, ya mungkin mereka objeknya adalah makanan dan minuman. Tapi ingat, ketika penyelenggaraan Piala Dunia itu dilakukan, maka yang tadinya mungkin hanya datang makan 1-2 orang, mungkin ketika Piala Dunia ada siaran nobarnya akan jadi 10 orang. Nah, ini yang harus dilihat. Ini ada keuntungan ekonomi sebenarnya yang harusnya dihitung dengan baik. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Karena kita tidak bisa mungkin akan debatnya banyak. Kita ini negara berkembang bla bla. Terlalu ribet menurut saya. Kalau saya sederhana saja sebenarnya. Kalau saya menciptakan sesuatu dan saya pikir kalaupun kemudian economic rights-nya harusnya ya paling tidak yang kita harus lakukan adalah bagaimana memberikan respect. Kalau kita memahami memberikan respect, maka kita tidak akan melakukan sebagaimana yang tidak dibolehkan oleh undang-undang itu sendiri. Seperti itu. Saya kira menarik ya yang tadi disampaikan oleh Pak Maskun terkait dengan bagaimana menghargai pemegang hak siar. Saya punya perspektif yang sedikit berbeda ya terkait dengan hal ini. Misalnya dalam pandangan saya Pak Maskun itu misalnya ketika pemilik warung kopi tersebut itu sudah mengantongi sudah mendaftar akun yang berbayar di video atau dia misalnya menyiarkan melalui siaran TV yang free to air yang dari grup MTech tersebut. Nah, menurut saya dalam konteks itu dia sudah memiliki hak untuk melakukan penyiaran ya, termasuk dalam hal ini adalah nonton bareng karena dan satu hal yang penting untuk menjadi catatan adalah bahwa warung kopi itu menjual barang makanan dan minuman itu sebagai fakta. Itu fakta kan, Pak? Nah, terkait dengan meningkatnya penonton, meningkatnya orang yang mengunjungi warung kopi itu masih bersifat perlu untuk dibuktikan. Ya begitu ya Pak Maskin kira-kira. Itu yang saya bilang tadi. Karena Pak Hasbinya mengkategorikan bahwa warung kopi ataupun tempat-tempat lain yang melakukan nobar itu diotorisasi untuk melakukan penyiaran. Nggak bisa, mereka tidak boleh karena itu ada rezim tersendiri yang berhak untuk melakukan penyiaran itu bla 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 bla. Itu diatur juga oleh undang-undang. Yang dilakukan oleh tempat-tempat nonton bareng bukan penyiaran sebenarnya. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk penyiaran sebenarnya. Dia lebih pada sebuah perbuatan yang tidak dibolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Saya melihatnya seperti itu. Walaupun nantinya akan kita, makanya saya selalu bilang kita akan punya perspektif berbeda. Betul. Sah-sah saja. Tetapi kalau saya lebih melihatnya dalam perspektif hukum, di mana kemudian ada norma yang dibolehkan dan ada norma yang tidak dibolehkan, sehingga dengan norma-norma yang ada maka kita harus melihat hal ini di bingkai yang sesungguhnya. Karena kalau argumentasinya tadi Pak Hasbi, justru sebenarnya mereka ini bukan lembaga, nobar itu bukan. Jadi konteksnya akan berbeda. Jadi kita harus melihat presisi dari argumentasi yang terbangun sebenarnya untuk melihat boleh tidak bolehnya sebenarnya
Kalau orang tanya boleh tidak bolehnya kan debatnya kan panjang. Ya boleh saja lah, memang nggak ada yang keberatan misalnya kayak gitu. Tapi bukan Iya, itu. HKI itu tidak bicara dalam betul. persoalan rasa. Kita bicara persoalan hak. Menghormati yang memiliki Ya hak kan pemegang begitu. Itu siar. kan begitu. Itu saja sederhana Iya, banget. Ji. Contohnya banyak lah yang kita lakukan. Nah, mungkin juga kita bilang, tapi kan mereka diuntungkan, tidak dirugikan. Tunggu dulu, iya, bukan kita ini tidak bisa mengatakan ini untung atau rugi. Saya iya, tidak bicara, makanya dari awal saya selalu mengatakan kita tidak bicara statistik angka, tapi kita bicara tentang hak orang yang tidak boleh dilanggar. Karena ketika itu dilanggar kita melanggar aturan. Itu aja sebenarnya iya, diskusinya. betul. Sederhana banget Iya, sebenarnya. terima kasih banyak Pak Mas Kun. Nah, menarik selanjutnya tadi ya keragaman perspektif dari Pak Mas Kun Iya. dan kami. Itu saya kira nanti kita akan karena pertanyaan selanjutnya ini akan lebih ke persoalan apa ada sanksi Hmm. yang bisa dikenakan kepada pelaku yang atau pemilik warkop yang menyelenggarakan nobar ini. Kalau kita lihat ancaman pidananya juga tidak tanggung-tanggung ya, karena bahwa ketentuannya itu diberi ancaman pidana yang melanggar pasal 25 ayat 2 itu diberi ancaman pidana 4 tahun. Ya. Nah, kira-kira 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, bagaimana kira-kira pemilik warkop ataupun penyelenggara nonton bareng itu tidak takut untuk dipidana dalam Iya. ketentuan ini, Pak Mas Kun? Sahabat harmoni hukum ini agak sedikit, kenapa saya senyum-senyum, sebenarnya agak sedikit menggelitik sebenarnya. Ya, Itulah fenomena kita hari ini gitu. Kita kepingin mengentertain diri kita, tapi sebenarnya di satu sisi terkadang tanpa kita sadar sebenarnya ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks perbuatan yang dilarang ya pasti ada sanksi. Itu sudah pasti. Karena namanya juga perbuatan dilarang kan. iya, Kalau dilarang A jangan dilakukan, kalau dilakukan ada sanksi. Kan begitu saja cara betul, berpikir sederhananya. Sehingga kalau kita Ya. merujuk di pasal yang dimaksud di pasal 25 ayat 2 misalnya tadi sudah disebutkan ancaman pidananya itu paling lama 4 tahun dan denda banyak 100 miliar. Walaupun Satu kemudian miliar, 1 miliar ya. ya. Kemudian dan itu diletakkan dalam konteks bahwa ini adalah sebuah delik aduan. Jadi sepanjang nggak ada yang nggak ada yang mengadu dalam hal ini pemegang hak siar, Ya. berarti aman-aman saja ya kira-kira seperti itu. Itu yang mengadu harus pemegang hak siar Pemegang ya, hak siar. yang dirugikan, Yang dirugikan. bukan masyarakat umum. Bukan, ya, Ya. bukan. Tentunya seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi, undang-undang itu sebenarnya tidak juga hitam putih dalam Ya. arti dia tetap ada karena sifat deliknya kemudian yang menunjukkan gitu kan seperti Ya. itu. Jadi dan saya pikir saya tidak bicara bahwa ini hanya menyasar warkop, rungkop ya. Kalau saya menurut saya semua penyelenggara nobar. Gitu. Nonton bareng, Ya, semua itu bisa penyelenggara di nonton bareng, karena itu hati-hati. bisa di hotel dan lain sebagainya. Sepanjang mereka membayar hak siarnya nggak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Jadi Atau meminta izin ke iya, pemegang. meminta izin itu pada akhirnya kan akan ada cost yang akan kita keluarkan kan seperti itu sebenarnya, Mas. Jadi selama kita menghormati hak pemilik hak siar, pemegang hak siar, sebenarnya apa yang mau ditakutkan kan nggak ada yang dilanggar. Ya. Ini kan persoalan ketika terjadi sesuatu yang dilanggar itu yang nggak boleh kan seperti Ya. itu. Sehingga apapun rumusan dalam pasal 25 ayat 2 dan kemudian di pasal 120 karena undang-undang kemudian mengatakan bahwa ini delik aduan, maka sebenarnya tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan. Karena juga aparat penegak hukum juga tidak akan membabi buta gitu ya, dengan melihat karena ini adalah sebuah bukan fenomena sebenarnya. Kalau bicara Piala Dunia itu kan sebuah euforia sebenarnya. Semua orang gitu menikmati bola. Ya, kalau saya dukung Belanda, saya jujur aja sahabat Arman, saya dukung Belanda. Mudah-mudahan aja bisa ini ya. Bukan kampanye untuk Belanda nih atau enggak sama sekali. Tapi saya kan ditanya dukung apa? Dukung Belanda, saya fair-fair aja. Kan ini kenapa kita ya karena lebih supaya asik saja gitu ada pilihan terhadap hal tersebut. Nah, lepas dari tadi saya sudah sampaikan sifat hiburan yang melekat pada event-event besar seperti ini dan kemudian maka tentunya kita harus melihat pada sisi ekonomi. Kenapa kemudian juga grup MTEK dan lain sebagainya. Atau kalau di Hasbi pernah enggak Pak Hasbi? Anda ke satu tempat di hotel dan ketika Anda mau nobar di situ Anda dikenakan charge. Pernah enggak seperti itu? Oh, saya belum. Nah, kalau saya pernah gitu. Oh, pernah kalau nonton bareng. Itu berarti itu yang bisa kena tindak pidana karena tentu, itu secara jelas. Karena boleh jadi dia sudah minta izin, dia sudah bayar.
Oh ya ya, kan? bisa jadi seperti Ya, itu. bisa jadi seperti itu. Jadi dia sebagai bentuk respect dan menjalankan ketentuan perundang-undangan, dia bayar ke pihak pemegang hak siar, ya kan? Dia bayar dan sebagai kompensasi bagi dia karena dia sudah punya lisensi, maka dia orang yang menonton di tempatnya kemudian harus bayar juga. Jadi kan ini lebih asik menurut saya, lebih asik. Dan itu kan kalau kita melakukan hal tersebut juga akan lebih baik sebenarnya ketimbang harus main kucing-kucingan dalam hal ini. Walaupun tadi saya sudah bilang bahwa debatnya akan banyak ya. Ini saya coba bicara normatif, saya bicara objektif, tapi pertanyaan tadi yang harus bisa dijawab. Ini kalau misalnya ganti ganti screen dari televisi biasa menjadi televisi besar, tapi dengan disiarkan tetap langsung oleh SCTV, mungkin itu akan debatnya akan berbeda. Misalnya DHSP yang sebanyak dilakukan kan sebenarnya itu. Itu yang harusnya kita lihat dan ruang itu masih terbuka tentunya untuk didiskusikan, tetapi paling tidak inti poin yang saya ingin sampaikan dari tadi sebenarnya kita harus memberikan respect kita terhadap pemegang hak siar. Di mana ketika kita menikmati hak kita harus memahami ada hak orang lain, ada hak orang lain yang tidak boleh kita langgar ya, dan undang-undang mengatur itu sebenarnya. Itu pesan yang ingin dikemukakan. Saya kira begitu mungkin Pak Asbi dari diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Maskun. Saya kira pelajaran yang sangat menarik ya dari yang dijelaskan oleh Pak Maskun, bahwa memang kita memiliki hak ya untuk menonton siaran Piala Dunia ini atau menghibur diri kita dengan menonton siaran Piala Dunia, namun kita tetap harus menghormati hak-hak pemegang hak siar yang dimiliki untuk misalnya di balik pemegang hak siar tersebut ada hak ekonomi yang melekat yang harus dihormati. Dan penting untuk menjadi catatan di sini bahwa cara lebih aman sebenarnya kan menonton Piala Dunia itu dengan mendaftar misalnya akun mendaftar akun secara resmi atau menonton melalui akun resmi tersebut, sehingga teman-teman dapat terhindar dari jeratan misalnya delik dalam tindak pidana ini. Dan penting untuk menjadi catatan bahwa delik ini adalah delik aduan, sehingga dalam penegakan hukum terhadap permasalahan ini itu harus melalui aduan dari pihak yang dirugikan. Jadi tidak bisa penegak hukum secara secara serampangan melakukan penegakan hukum, tapi dia harus melalui aduan secara resmi dari pihak yang dirugikan. Nah, terakhir penting untuk diklarifikasi bahwa apa yang disampaikan pada kesempatan ini adalah pendapat untuk keperluan edukasi, sehingga jika dianggap ada yang keliru silahkan dikoreksi. Kami akan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pemirsa sekalian. Terima kasih. Salam sahabat Harmoni Hukum Masyarakat Damai.